Seorang pria mendatangi salah satu rumah yang disebut-sebut sebagai rumah dari sang perias pengantin. Dia kemudian mengetuk pintu rumah tersebut sambil mencuri-curi pandang sekitarannya. Dia takut jika ada seseorang yang telah mengetahui rahasia terbesarnya. Sifat manipulatifnya yang pintar telah memberikan banyak sekali korban yang diinginkan oleh orang yang telah mengatur semuanya untuk menjalankan ngunduh jiwa tanpa adanya halangan dan rintangan dari 2 hari ke depan. Namun pandangannya berubah menjadi sangat marah tak kala dirinya harus mendapati sebuah mobil yang sangat dikenalinya itu. Langkahnya kembali tertuju kepada sebuah pintu yang menjadi tujuannya kali ini. Sejenak dia mengatur nafasnya untuk menghilangkan keegoisannya saat melihat sebuah mobil yang sangat ia benci. Tak kalah hatinya dan pikirannya sudah kembali normal dengan tenang, pria itu segera mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Tidak memakan waktu yang lama, pintu itu dibuka oleh seorang wanita tua yang sangat menjadi tujuan utamanya. "Bagaimana? Apakah kau telah menyuruh anak itu untuk mengolesi tali jenazah ibunya dengan menggunakan melati?" tanya Bi Imah. "Sudah, aku sudah melaksanakan semuanya. Apapun yang telah diperintahkan oleh Bunda, semuanya sudah aku laksanakan." Bi Imah mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh pria tersebut. Siapa sangka, pria tersebut adalah orang yang telah memberikan peluang kepada JK untuk bisa mengikuti caranya agar semua rencana yang dilakukan oleh Bunda Melati berjalan dengan lancar. Bunda Melati menginginkan agar Mbah Sur dan juga Pak Wikto harus dijadikan korban tepat di malam bulan pengantin. Karena itulah, agar ngunduh jiwa ini benar-benar terlaksana dengan baik, aku menginginkan satu permintaan lagi kepadamu, Somantri. Pria tersebut adalah Somantri. Dia adalah orang yang selama ini telah menebalkan topengnya di hadapan orang-orang, termasuk kepada 2 orang yang selama ini telah memberikan informasi banyak mengetahui keingintahuannya terhadap ritual dari ngunduh jiwa itu sendiri. 2 orang tersebut adalah Pak Sumardi dan juga Ibu Sumi. Keduanya sangat berambisi untuk membongkar perihal praktik ilmu hitam yang selama ini dilakukan oleh keluarga dari Bunda Melati. Bunda Melati berpesan, jika kelak hari di mana bulan pengantin itu tiba, aku menginginkan agar seorang pemandi jenazah yang bernama Ibu Sumi segera dilenyapkan. Kehadirannya benar-benar membuat resah Bunda Melati. "Ibu Sumi? Benar, pasti kau sudah mengetahui banyak hal terkait dengan ambisinya, kan? Tapi bukankah dia tidak termasuk dalam orang-orang yang memang seharusnya dilenyapkan?" Bi Imah kemudian memberikan sebuah kresek hitam berisikan 3 buah amplop coklat yang tebal. Dia segera menyogok Somantri untuk bisa melakukan apa yang dia inginkan. "Kau tahu kan, Rahayu bukan lagi tujuan hidupmu kali ini. Dan sekarang kau dengan bebas bermain dengan banyak wanita hanya dengan membunuhnya," goda Bi Imah kepada Somantri. Somantri pun menerima bingkisan yang sudah berisikan banyak uang di dalam amplop tebal tersebut. Baginya menjalankan sebuah perintah dari Bunda Melati adalah kemutlakan yang harus dilakukan. Akan tetapi dalam hati yang paling dalam, Somantri menyimpan sebuah dendam yang sangat besar untuk orang yang telah menjadikannya seperti ini. Dia tidak henti-hentinya mengingat-ingat akan dosa-dosa yang telah membunuh wanita tercintanya tersebut. Akan tetapi dia masih menyimpan semuanya dengan diam-diam. Tubuhnya dipaksa bergerilya untuk memasuki sebuah benteng musuh agar bisa menyelapkan satu persatu orang yang dibencinya dalam satu malam saja. "Apa ada pesan lain dari Bunda Melati?" "Tidak. Nanti datanglah setelah semuanya telah diselesaikan," ucap Bi Imah. Somantri kembali menatap mobil Toyota mewah yang ia kenali. Tangannya mulai menggenggam dengan sangat kuat. Ingin rasanya dia menghabisi pemilik dari mobil mewah itu. "Ada apa, Somantri? Apakah ada sesuatu yang kurang jelas?" tanya Bi Imah. "Tidak, Bi. Semuanya sudah jelas. Namun untuk apa pemilik mobil tersebut kemari?" tanya Somantri. Sontak Bi Imah mulai panik. Dia sedikit menampakkan wajah penuh dengan ketakutan jika Somantri mengetahui apa yang sedang dilakukan pemilik mobil itu. "Dia kemari hanya ingin merencanakan ritual tepat di bulan pengantin," ucap Bi Imah dengan sedikit gugup. "Gak seperti biasanya dia merencanakan ritual tersebut di rumah ini. Tapi dari caramu yang mengatakan hal itu dengan wajah dengan sangat panik, mungkin apa yang sudah ada di dalam pikiranku tidak meleset," jelas Somantri. Tidak lama kemudian Bagus dan Cici terlihat batang hidungnya dari sebuah kamar dengan rambut keduanya yang telah basah dan hanya mengenakan handuk untuk menutupi masing-masing bagian vitalnya. Somantri yang melihat dari kejauhan tampak tersenyum. Dia kemudian menatap tajam ke arah Bi Imah sembari mengatakan, "Sudah kuduga, mereka telah melakukannya." Senyum Somantri sembari menatap kedua orang tersebut. Bi Imah sedikit panik saat Somantri melihat Bagus dan juga Cici yang baru saja keluar dari kamarnya dengan sangat ceroboh.
Dia pun mencari alasan agar Somantri memaklumi apa yang telah dilakukan oleh Bagus dan Cici di kamar tersebut. Mereka berdua sengaja menutupi ini semua demi kepentingan ngunduh Ciwo. Aku dan Bunda Melati telah sepakat untuk menutupi ini agar semua calon pengantin tidak mengetahui apa yang telah diperbuat oleh Bagus selama ini. Somantri hanya menganggukkan kepalanya sembari tersenyum. Tanpa disadari, Bi Imah telah membongkar rahasia terkait dengan apa yang selama ini dilakukan oleh Bagus di hadapan para calon pengantinnya. Bagus seolah-olah menampakkan wajah yang penuh dengan kasih sayang kepada calon pengantinnya nanti. Namun pada dasarnya dia akan memberikan hal yang manis untuk calon tumbal dari ngunduh Jiwo itu. Baiklah, sudah tak ada lagi yang ingin aku sampaikan. Aku akan menjalankan perintah yang diberikan oleh Bunda Melati. Tunggu dulu Somantri. Sontak Somantri yang sudah membalikkan badannya untuk pergi, dia pun kembali mengarahkan pandangannya ke Ibu Imah yang memintanya untuk tidak pergi dulu. Apakah kau menaruh dendam kepada Bagus? Somantri memiringkan kepalanya. Ia kemudian tersenyum ke arah Bi Imah sembari mengatakan sesuatu. Jika neraka dunia dengan mudahnya diciptakan tanpa perintah Tuhan, maka tepat di hari kematian Rahayu, aku adalah orang yang menciptakan neraka sekaligus siksanya terhadap orang pria yang bernama Bagus. Sebentar, apa maksudmu mengatakan hal itu? Kelak kalian akan menyadari saat tabir yang selama ini kalian tutupi terbuka dengan sendirinya. Somantri kemudian melangkah pergi meninggalkan rumah Bi Imah. Dia bahkan sangat puas tak kalah memberikan ancaman kepada orang yang dulu sangat ditakutinya. Di hadapannya orang-orang yang telah menjadikannya menjadi seorang penjahat tidaklah memberikan rasa takut. Pada dasarnya rasa takut yang dirasakan kali ini adalah ketidaknyamanan dalam menjalankan kejahatan yang sedang ia lakukan sendiri. Betapa kerasnya kehidupan Somantri. Ia bahkan tidak rela jika orang-orang yang telah merampas kebahagiaannya benar-benar hidup dalam kebahagiaan yang diciptakannya sendiri. Langkah kaki Somantri menuju ke sebuah rumah tujuannya. Kali ini ia bahkan tidak mengetahui akan bagaimana yang terjadi selanjutnya jika berita ini dia beritahu kepada calon pengantin dari Bagus. Sampai kapanpun Rahayu tidak akan tenang selama orang-orang yang membunuhnya masih menggoyangkan ranjangnya dengan penuh kenikmatan. Tiba saat di mana Somantri berada di hadapan sebuah rumah yang dulu pernah mampir untuk mengusir sesuatu yang memang sudah direncanakannya. Andaikan saat itu Bunda Melati tidak menyuruhku untuk memasuki Rahayu ke salah satu anggota keluarga rumah ini, maka aku sendiri tidak akan pernah bisa membongkar semua kejahatan dari Bunda Melati. Ia pun kemudian mengetuk pintu rumah itu tepat di malam hari yang sudah sunyi sepi. Baginya menyampaikan berita ini sebelum hari pernikahan tiba adalah hal yang tepat. Somantri kemudian mengetuk pintu rumah itu sebanyak 3 kali. Dan tidak lama kemudian pintu dibuka oleh seorang wanita yang kedua matanya sudah memerah. Ustadz, ada apa malam-malam begini datang kemari? Apakah ada sesuatu yang terjadi dengan ibu saya, Ustadz? Tanya Dini. Tidak, Mbak. Saya kesini hanya ingin menyampaikan sesuatu. Mungkin hal ini ada kaitannya dengan tangisan yang terjadi kepada Mbak Dini. Maksud Pak Ustadz tahu penyebab saya menangis? Benar, aku tahu akan hal itu. Dini merasa kurang nyaman dengan pernyataan yang baru saja dibuat oleh pria yang ada di hadapannya. Namun dia juga merasa penasaran dengan sesuatu yang mungkin saja sangat membuka pikirannya saat itu. Jadi, apa penyebab saya menangis, Ustadz? Calon suamimu. Calon suamiku? Mengapa dengan calon suamiku? Dini mencoba untuk mengelak semua yang baru saja dikatakan oleh Ustadz Somantri. Dia berusaha untuk tidak tenggelam ke dalam kalimat yang membuaikan pikirannya. Calon suamimu selingkuh kan? Dia kedapatan bermain dengan seorang wanita yang selama ini tidak kau duga-duga sebelumnya. Maaf Ustadz, bagaimana Ustadz bisa memberikan asumsi seperti itu? Mengapa kamu masih mengelak? Kau mencoba untuk meyakinkan pada dirimu bahwa calon suamimu adalah orang yang baik dan pantas untuk menjadikanmu sebagai seorang ratu. Dini akhirnya tenggelam akan kalimat fakta yang dikatakan barusan oleh Ustadz Somantri. Ia bahkan tidak bisa membendung rasa sakitnya yang begitu amat menyakitkan tak kala mengetahui hal yang seharusnya tidak ia ketahui. Malam ini aku baru saja mendapatkannya sedang bersetubuh dengan wanita lain. Dia adalah wanita yang sama. Dini sontak tidak percaya. Jika kecurigaannya benar-benar sangat terbukti, Dini yang awalnya ragu kini keraguannya menghilang begitu saja. Tak kala Ustadz Somantri memberitahukan akan hal yang lebih menyakitkan kepadanya. Pria itu sengaja menjadikanmu sebagai kepentingan pribadinya, sama halnya dengan seorang pencuri.
Dia tidak akan puas dengan mencuri satu barang. Dia akan mencuri barang lainnya demi kepentingannya sendiri. Tidak lama kemudian Somantri pun pamit dari hadapan Dini. Langkahnya sedikit dipercepat untuk menghindari obrolan panjang yang diinginkan oleh Dini. Somantri tidak memperdulikan rasa sakit seseorang. Dia bahkan menikmatinya. Dia bahkan menjadikan ini sebagai neraka dunia untuk orang-orang yang telah merampas semua kesenangannya. Desa Tejokromo, hari kematian Pak Wikto. Pak Sumardi dan Ibu Sumi melangkah dengan cepat menuju ke rumah yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Keduanya benar-benar tidak menyangka jika kejadian seperti ini terulang kembali kepada keluarga yang sama. Saat keduanya hampir tiba di rumah duka, para warga desa segera menjemput keduanya yang sudah hampir sampai. "Bu, Pak, untung kalian berdua sudah sampai. Jenazahnya benar-benar aneh," jelas salah satu warga. "Aneh? Aneh bagaimana?" tanya Ibu Sumi. "Benar Bu, aneh. Monggo dicek sendiri aja." Pak Sumardi dan juga Ibu Sumi segera masuk ke dalam rumah. Namun sepanjang jalan keduanya ingin masuk ke dalam rumah, mereka mendengar bisik-bisik para warga yang sedang membincangkan hal-hal yang tidak baik terhadap kematian Pak Wikto. Namun Ibu Sumi tidak memperdulikan akan hal itu. Yang ia lakukan adalah menemui JK yang sekarang menjadi satu-satunya orang yang selamat. "Pak, Bapak urus jenazahnya dan biar aku yang mengurus JK," jelas Ibu Sumi. Warga yang sudah menunggu kedatangan Pak Sumardi segera mengantarkannya ke sebuah tempat di mana jenazah akan dimandikan. Sedangkan Ibu Sumi, ia segera menemui JK yang sekarang tatapannya benar-benar kosong. Dia bahkan tidak punya nyali dan keinginan hidup yang lebih setelah semua keluarganya tidak lagi bisa hidup berdampingan dengannya. Ibu Sumi tahu apa yang dirasakan oleh JK. Menurutnya apa yang sudah terjadi saat ini adalah ujian yang sangat berat bagi JK. Kematian satu persatu anggota keluarganya adalah sebuah pertanda akan ujian besar yang selalu menerjang hidupnya di usia muda. Sembari memainkan jari jemarinya, JK selalu mengucapkan kalimat yang terus-menerus diucapkannya. "Harusnya aku ndak nurutin orang itu. Harusnya aku ndak nurutin orang itu. Harusnya aku ndak nurutin orang itu." JK terus-menerus mengulang kalimat tersebut. Tatapannya seperti penuh penyesalan terkait apa yang baru saja terjadi saat ini kepadanya. Bibirnya yang pucat, matanya yang sayu dan kedua tangannya yang terus-menerus bergetar tanpa henti membuat penampilan JK berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Ibu Sumi mencoba untuk mencari tahu apa yang baru saja terjadi kepada bapaknya JK, sampai-sampai jasadnya tenggelam di bak kamar mandinya. "JK," ucap Ibu Sumi. Lagi-lagi JK kembali mengucapkan kalimat yang sama. Ia tampak tidak memperdulikan Ibu Sumi yang sudah berada di dekatnya. "Harusnya aku ndak nurutin orang itu. Harusnya aku ndak nurutin orang itu. Harusnya aku ndak nurutin orang itu." Ibu Sumi yang melihat tingkah aneh JK segera menyadari JK dengan cara menekan kencang bagian pundak JK menggunakan kedua tangannya. "Kamu kenapa, anak baik?" "Aku bukan anak baik. Aku anak jahat." Rasa pesimis JK benar-benar terasa di lubuk hati Ibu Sumi. Entah mengapa JK semakin kehilangan kendalinya. Ia seakan-akan membenci sebuah kejadian yang menimpa kepada bapaknya. Dan karena itulah dia selalu menyalahkan dirinya sendiri karena ada dorongan tertentu yang membuatnya tertekan seperti ini. "Cah Bagus, ada apa sebenarnya? Ceritakan kepada ibu. Apakah ada sesuatu yang mengganjal atas kematian bapakmu?" tanya Ibu Sumi. JK menganggukkan kepalanya. Air matanya menetes secara perlahan. Jari jemarinya kembali dimainkan. Rasa cemas dan takutnya seakan-akan menghantuinya tak kala pertanyaan itu mengarah kepada dirinya sendiri. "Siapa yang melakukannya, Cah Bagus? Bunda Melati atau ada orang lain di balik kematian bapakmu?" Bibir JK mulai bergerak. Sepertinya dia ingin mengucapkan sesuatu yang teramat berat untuk diucapkan kepada Ibu Sumi. "Siapa pelakunya?" JK meminta kepada Ibu Sumi untuk mendekatkan telinganya. Ia tidak mampu mengatakan hal itu karena yang ditakutkannya adalah sebuah kepercayaan yang sudah ditanamkan oleh Ibu Sumi kepada pelaku yang dimaksud oleh JK. "Ustadz Somantri." Tatapan Ibu Sumi pun sontak berubah dengan sangat drastis. Ia kemudian kembali menatap JK dengan penuh pertanyaan dan ketidakpercayaan yang tinggi. "Dia yang sudah membunuh Bapak." Ibu Sumi masih belum bisa mempercayakan hal tersebut. Bagaimana bisa seorang Ustadz Somantri adalah otak di balik terbunuhnya Pak Wikto?
Lantas dengan apa dia membunuh Pak Wikto yang kondisi tubuhnya benar-benar hampir menyamai seperti halnya kematian dari Ibu Heni? Sementara itu di lokasi pemandian jenazah, Pak Sumardi sudah hampir menyelesaikan tugasnya. Kali ini dia benar-benar merasakan sesuatu yang agak berbeda. Seperti halnya sang istri yang sudah 2 kali memandikan jenazah bekas korban dari Ngunduh Jiwo, Pak Sumardi seperti tidak meyakini hal ini terulang lagi kepada dirinya. Kedua lututnya terasa kebas dan pegal, seperti berdiri berjam-jam dan membuatnya tidak nyaman. Belum lagi bagian pundaknya yang sudah mulai merasakan rasa sakit yang sangat aneh. Rasanya dia seperti memikul 2 karung beras berukuran sedang dan ditimpakan menjadi satu. Mengapa tubuhku merasa pegal ya? Mau tidak mau Pak Sumardi segera menyelesaikan semuanya. Dia tidak mau membuang-buang waktu hanya untuk merasakan rasa sakit karena hal aneh yang sedang dia rasakan. Ia segera membersihkan secara saksama bagian-bagian yang disinyalir sangat intim. Sambil menahan bau busuk yang mulai meresahkan, Pak Sumardi membersihkan kotoran-kotoran yang berada di sekitaran kemaluan Pak Wikto. Dengan telatennya Pak Sumardi membersihkan seluruh bagian dari tubuh Pak Wikto. Sampai saat di mana dirinya sudah menyelesaikan pekerjaannya, Pak Sumardi pun menempatkan kedua tangan Pak Wikto ke bagian perut. Kini tugasnya sudah selesai. Tinggal orang lain yang menyelesaikan tugasnya untuk membaluti tubuh Pak Wikto dengan kain kafan. Kedua kakinya pun melangkah keluar dari tempat pemandian jenazah, sembari memegangi lehernya yang tiba-tiba merasakan hawa merinding. Pak Sumardi tersentak saat suara bebunyian yang berasal dari tempat dimandikan jenazah Pak Wikto ditidurkan. Telinganya mendengar dengan jelas seperti ada orang yang sedang memukul-mukul bagian besi di ranjang tempat Pak Wikto ditidurkan. Suara itu membuat keringat dingin Pak Sumardi perlahan keluar. Dia rasa ada yang tidak beres dengan jenazah dari Pak Wikto. Mulut Pak Sumardi kembali menyebutkan kalimat-kalimat doa untuk menenangkan hati dan pikirannya. Namun bukan tidak mungkin jika hal yang berada di luar nalar terjadi kembali seperti halnya korban-korban yang sama. Saat Pak Sumardi membalikkan tubuhnya secara perlahan, tiba-tiba dia memundurkan langkahnya ke arah belakang, lalu terjatuh karena melihat sesuatu yang memang berada di luar nalarnya. Kali ini Pak Sumardi benar-benar mempercayakan apa yang dirasakan oleh istrinya. Seluruh korban yang meninggal akibat dari ngunduh jiwa ini benar-benar tidak normal. Astagfirullahalazim, jenazah mana yang mampu terduduk dengan kepala menunduk seperti itu? Jenazah dari Pak Wikto sedang terduduk dengan kedua tangan yang masih mendekap di bagian perut. Kedua kakinya yang masih lurus ke bagian depan serta kepalanya yang menunduk seperti ada sesuatu yang sedang memainkan jenazah dari Pak Wikto. Pak Sumardi mengeluarkan tasbih kecilnya dari dalam kantung celana miliknya. Senjata yang ampuh untuk dikeluarkan adalah zikir dan doa. Mulutnya berkomat kamit mengucapkan doa pelindung untuk bisa menenangkan jenazah dari Pak Wikto. Setelah mengucapkan doa, tiba-tiba tubuh Pak Wikto yang semula terduduk kini langsung ambruk kembali. Pak Sumardi hanya bisa terdiam melihat fenomena aneh yang sangat mengerikan itu. Baginya mengetahui sesuatu yang memang sudah berada di luar nalar adalah sesuatu yang sulit diterima oleh akal. Namun sekarang dia paham dan mengerti akan penderitaan yang selama ini dirasakan oleh istrinya, tak kala selesai memandikan jenazah dari orang-orang yang terikat akan ngunduh jiwa itu. Baik fisik maupun mental, keduanya benar-benar terasa dengan jelas. Tidak henti-hentinya tangan Pak Wikto bergetar dengan hebat. Ia juga mencoba untuk menenangkan dirinya agar apa yang dirasakannya barusan tidak terbaca dengan jelas oleh istrinya. Hari itu pemakaman dilaksanakan dengan sangat cepat. Dan kali ini orang-orang yang bertugas penuh dalam pemakaman Pak Wikto bukanlah Pak Somantri melainkan orang lain yang berasal dari desa Tejokromo. Banyak hal aneh yang benar-benar tidak bisa dibendung lagi. Orang-orang yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya justru tidak hadir dalam proses pemakaman dari Pak Wikto itu sendiri. Pak Sumardi dan Ibu Sumi tidak bisa berlama-lama untuk berada di tempat pemakaman. Mereka berdua lebih memilih untuk segera pulang ke rumah dan mengistirahatkan diri. Energi keduanya benar-benar terkuras dengan sangat cepat. Aneh, orang-orang yang memiliki hubungan kepada Pak Wikto mendadak menghilang dengan sendirinya. Bunda Melati, Pak Somantri, dan beberapa orang yang lain yang tiba-tiba saja menghilang. Apa semua ini memang sudah direncanakan? Kata Ibu Sumi kepada Pak Sumardi. Pak Sumardi tidak bisa berkata apa-apa. Tangannya sedari tadi menahan tremor yang begitu kuat. Rasanya ketakutan itu masih ada. Semua masih terekam dan terngiang-ngiang di kepala saat jenazah dari Pak Wikto bangkit dan terduduk dengan kepala menunduk. Pak, kok diam aja? Bapak tadi melihat kejadian aneh, Bu. Kejadian aneh? Jenazah Pak Wikto, Pak? Iya, entah mengapa kali ini Bapak mulai
Ada sesuatu yang menggerakkan semuanya. Sepertinya ada orang lain yang sengaja membuat teror semacam ini. Maksud Bapak gimana? Saat dimana pemandian berlangsung, Bapak mencium bau busuk di bagian vital jenazah. Bapak bersihkan, lalu saat dimana semuanya sudah selesai dan ingin meninggalkan tempat pemandian, tiba-tiba saja jenazah Pak Wikto mendadak bangkit dan terduduk dengan kepala menunduk ke bawah. Rasanya memang semuanya sudah digerakkan oleh seseorang atas teror ini. Ibu Sumi tidak menyalahkan persoalan tersebut. Ia justru membenarkan opini terbaru yang diberikan suaminya terkait dengan pelaku dari orang yang membuat teror tersebut. Apakah ada hal lain yang belum kita ketahui, Bu? Tanya Pak Sumardi. Aku mencurigai seseorang untuk kejadian ini, Pak. Siapa? Bunda Melati? Bukan, tapi Somantri. JK bilang penyebab dari Pak Wikto terbunuh adalah karena ulah dari Somantri. Berkali-kali JK mengucapkan kalimat yang aneh. Apa isi kalimat itu, Bu? Isi kalimatnya, harusnya aku tidak nurutin orang itu, Pak. Begitu katanya. Kalimat itu adalah bentuk kalimat penyesalan. Jelas Pak Sumardi. Tidak seperti yang sudah terjadi sebelumnya. JK sangat memprihatinkan sekali setelah semua anggota keluarganya meninggal dengan kasus dan latar belakang yang sama. Kedua orang ini sama-sama merasakan rasa iba yang besar kepada JK. Mereka berdua berencana untuk kembali mengunjunginya jika dirasa JK sudah lebih tenang. Sementara itu di Desa Wongso, lain cerita dengan yang terjadi di Desa Wongso. Kali ini Bunda Melati dan yang lainnya mendatangi rumah Dini. Mereka semua berencana untuk menanyakan kesiapan Dini dan sekeluarga dalam menjalankan hari pernikahan tepat di bulan pengantin ini. Ibu Sri, Pak Terjo, semestinya kita sudah memasuki bulan pengantin. Namun karena ada hal lain yang memang sedang kita lakukan, sepertinya kita akan memundurkan pernikahan anak kita 2 hari ke depan. Jelas Bunda Melati. Dari pihak keluarga Dini tidak satupun dari mereka yang menanggapi hal ini. Baik Dini ataupun Ibu Sri serta Pak Terjo. Ketiganya saling curi-curi pandang. Mereka bertiga tampaknya sudah mengetahui tujuan yang sebenarnya dari Bunda Melati dan alasan mengapa pernikahan itu diundur dalam jangka waktu 2 hari ke depan. Apa kalian bertiga sedang memikirkan sesuatu? Tanya Bunda Melati. Sebelumnya, kami atas nama keluarga tidak bisa menyudutkan satu sama lain. Akan tetapi anak kami, Dini, dia belakangan ini sering menangis dan menyalahkan dirinya sendiri. Ucap Pak Terjo. Bunda Melati merubah pandangannya ke arah Dini. Raut wajahnya langsung berubah dengan penuh kasih sayang dan rasa iba yang begitu dalam. Tiba-tiba saja Bunda Melati seperti ingin meyakinkan Dini terkait dengan hal yang memang seharusnya tidak usah dipikirkan. Kalau boleh tahu, hal apa yang membuat menangis calon mantuku? Wajahmu mendadak berubah menjadi kusam. Penampilanmu sangat kurang sekali untuk hari-hari ini. Mengapa dirimu tidak mengurus tubuhmu sendiri? Bukankah sebentar lagi kau akan dipersunting oleh Bagus? Tanya Bunda Melati. Dini nampak tersenyum lebar ke arah Bunda Melati. Senyumannya sedikit mengejek kalimat pedas yang baru saja didapatkannya, usai mengetahui keadaan buruk yang baru saja menimpanya dalam beberapa hari ke belakang. Bunda ingin tahu, mengapa aku tidak merawat tubuhku? Tanya Dini. Silahkan beritahu Bunda sayang. Jika ada seseorang wanita yang merelakan tubuhnya untuk diperjualbelikan demi kepentingan harta semata, bukankah itu sama saja seperti pelacur? Namun bagaimana jika hal ini dibalikkan kepada seorang pria? Bagaimana kalimat yang baik untuk menyebutkan seorang pria yang bermain dengan seorang wanita lain sedangkan dirinya sendiri akan menjadi kepala keluarga dalam jangka waktu yang sangat panjang? Bunda Melati langsung mengarahkan pandangannya kepada Bagus. Ia bahkan telah menyadari kalimat yang baru saja dikatakan oleh Dini kepadanya. Sementara itu Cici dan Bi Ima hanya bisa terdiam mendengar pengakuan yang sangat pahit dari seorang Dini terkait dengan penyebab dirinya tidak merawat tubuh dan wajahnya dengan baik. Awalnya aku tidak memahami akan hal itu. Seorang pria yang begitu aku cintai dikenal dengan sangat baik dan benar-benar menjadikanku sebagai seorang ratu di kehidupannya. Dia yang tidak pernah mengatakan tidak bahkan untuk sekalipun. Tiba-tiba menjadi sangat aneh semenjak hari di mana Cici memberikan pertanda perselingkuhannya sendiri. Tidak terasa Dini meneteskan air mata penyesalannya. Dia bahkan tidak sanggup untuk menahan beban yang sangat berat ini. Ia lebih baik kehilangan perubahan dari bentukan tubuh atau wajahnya dibanding kehilangan nyawanya karena mengetahui bahwa pengkhianatan itu bermula dari rasa percaya diri yang begitu dalam terhadap seorang yang sangat baik yang ia kenal. Ini yang kamu rasakan, yang kamu lihat dan kamu pikirkan itu salah. Bela Bagus.
Apa maksudmu? Tanya Dini sambil menatap tajam ke arah Bagus. Kamu terlalu memikirkan hal yang sangat berlebihan antara aku dan juga Cici. Kita berdua tidak ada hubungan apapun. Bukankah sudah kubilang, jika Cici ini adalah orang yang selama ini mengejarku, namun aku sendiri tidak begitu menginginkan kehadirannya. Tanpa disadari, Bagus telah menyakiti dua hati wanita sekaligus. Dia telah menjadikan itu sebagai pembelaan dirinya. Akan tetapi pembelaan yang dia kemukakan justru memberikan jawaban yang jelas akan jahatnya sifat manipulatif yang dimiliki oleh Bagus. Lalu, mengapa kau melakukan perbuatan haram tepat di malam setelah aku mengetahuimu dan Cici sedang berciuman di depan rumah? Apa maksudmu, Sidin? Mengapa kau melakukan persetubuhan dengan Cici layaknya pasangan suami istri yang sudah resmi? Sontak Bagus sudah kehabisan kata-kata. Ia bahkan tidak bisa menjelaskan hal itu dan serta mengelaknya dengan alasan yang tepat. Tidak habis pikir, itulah kalimat yang diucapkan dalam hati Bagus. Ia bahkan tidak bisa mengendalikan hal ini. Namun pertanyaan yang sesungguhnya yang saat ini ada di kepalanya adalah bagaimana Dini bisa mengetahui perbuatan kotornya itu. Apakah ada orang lain yang sengaja membongkar rahasia tersebut dan memberitahukannya kepada Dini? Jika terus seperti ini, maka rencana akan ngunduh Ciwo bisa saja dibatalkan. Bulan pengantin akan menjadi sebuah bulan penuh penyesalan akan Bagus karena semua rahasianya sudah terbongkar jelas tepat di hadapan Bunda Melati. Kemudian Dini kembali mengoceh. Ia belum puas untuk memberikan penyesalan kepada Bagus terkait apa yang sudah dilakukannya. Ia bahkan menyudutkan Cici serta Bi Imah sebagai dua orang yang sangat tidak berperasaan sebagai sesama wanita. Kalian berdua juga kurang ajar. Sembari menunjukkan jari telunjuknya ke arah Cici dan juga Bi Imah. Kalian berdua benar-benar telah menjatuhkan martabat seorang wanita. Kejahatan yang kalian lakukan melebihi sebuah pembunuhan. Ingatlah akan satu hal ini. Potong Dini. Seorang pembunuh akan lahir di antara rasa sakit dan kebencian. Kalian semua telah memiliki musuh yang jauh lebih kejam. Musuh itu adalah seorang pendendam. Perkataan Dini benar-benar sangat menusuk. Ia bahkan tidak memperdulikan dengan siapa dia berbicara. Selama dirinya mampu memberikan pembenaran terhadap dirinya sendiri, Dini tidak takut terhadap siapapun. Kali ini dia benar-benar akan melindungi keluarganya dan berencana untuk membatalkan semua ini. Dengan ini, aku dan keluarga akan membatalkan pernikahanku dengan seseorang iblis yang bernama Bagus. Kami tidak rela jika keluarga sederhana kami harus dirasuki oleh para pengkhianat yang sudah kehilangan jati dirinya. Setelah kalimat itu diucapkan, Bunda Melati langsung beranjak bangkit dari duduknya. Ia kemudian pergi meninggalkan Dini dan yang lainnya tanpa sepatah kata pun. Begitu juga dengan Bagus, Cici dan juga Bi Imah. Mereka bertiga tidak ingin mengurus lebih dalam akan apa yang sedang dirasakan oleh Dini. Mereka semua tidak ada urusan dengan hal perasaan. Karena itulah, mereka semua tergolong orang-orang yang tidak memiliki perasaan. Terlihat Bunda Melati terlebih dahulu memasuki mobil, disusul oleh Bi Imah dan Cici. Akan tetapi dari luaran, Dini memberikan kalimat makian yang begitu menusuk dan sangat menyakitkan. Keluarga iblis, kalian semua akan membusuk di neraka. Mesin mobil kini sudah dinyalakan. Secara perlahan suara makian tersebut tenggelam dengan sendirinya tak kala mobil mulai dijalankan dan meninggalkan rumah Dini. Kini mereka saling diam tanpa satu patah kata pun. Selama dalam perjalanan pulang, Bunda Melati kembali menatap sebuah rumah yang sudah dipasang bendera kuning di hadapan rumah itu. Ternyata rumah tersebut adalah milik Mbah Sur. Mereka bertiga sudah mengetahui jika Mbah Sur dan Pak Wikto akan meninggal dunia. Karena itulah, mereka berencana untuk memundurkan semua rencananya. Wikto dan Sur, keduanya sudah ditumpaskan, tapi muncul lagi pengganggu yang lain. Sepertinya memang kita akan menjalankan ngunduh Ciwo sebelum lepas kendali, ucap Bunda Melati. Tapi Bunda, bagaimana dengan Somantri? Dia sangat berbahaya bagi kita. Ular itu sudah mengeluarkan semua bisa yang ada di dalam tubuhnya. Sebentar lagi dia akan kesulitan untuk bertahan. Tak kala orang yang selama ini dia remehkan mulai bergerak. Tidak kusangka, Ustadz Gadungan itu telah merencanakan semuanya yang hebat. Rahayu, calon suamimu sangat pintar. Desa Tejokromo flashback 1 hari setelah kematian Rahayu. Langkah dari seorang pria menerobos masuk ke dalam rumah yang sangat besar bak istana yang berdiri di tengah-tengah desa. Entah dari mana informasi yang dia dapatkan, namun sebelum itu dirinya sudah mengambil sebuah benda penting yang menjadi sebuah media penyebab dari kematian orang yang sangat dicintainya. Jika pria pengantin itu benar, maka orang itu berada di sekitaran kamar ini.
Somantri memasuki sebuah kamar yang disinyalir sebagai tempat dari persembunyian orang yang telah melakukan kejahatan besar ini. Saat di mana dirinya memasuki kamar tersebut, tubuhnya tidak berhenti bergetar. Di hadapannya sudah ada seorang yang belum dia ketahui sebelumnya. Tatapan Somantri sangat kesal tak kalah seorang pria tua dengan tubuh yang sudah benar-benar diambang kematian sedang menatap cermin pengantin. "Bagaimana? Kau sudah puas dengan melakukan apa yang kau inginkan?" tanya Somantri terhadap pria tersebut. Pria tua itu tidak mengatakan apapun. Dia hanya bisa menatap Somantri dengan penuh iba. Baru kali ini semua yang direncanakannya benar-benar digagalkan oleh orang yang memiliki dendam layaknya letusan gunung berapi. "Siapa kau?" "Aku adalah orang yang akan menjadi tuanmu kelak. Kau harus tunduk kepadaku." "Apa untungnya aku menjadi budak dari orang yang bahkan lebih rendah kedudukannya dariku?" Tidak ada kalimat yang dikeluarkan oleh Somantri saat itu. Dia sudah benar-benar tidak bisa menahan dirinya lagi. Padahal dirinya sedang berusaha untuk membalaskan kejahatan yang selama ini menjadi ketakutannya. "Malam ini aku rasa semuanya harus diselesaikan." "Sebelum kau mengatakan hal itu, cobalah mengaca terlebih dahulu. Kau hanyalah manusia biasa yang kau bahkan tidak bisa melakukan apapun untuk menundukkanku." Sontak Somantri tersenyum. Ia bahkan tidak menyangka jika musuhnya sangat lihai untuk mematahkan mental dan menjatuhkan semua semangatnya. "Kau tahu, kematian Rahayu menyisakan jejak. Jejak itu adalah kelemahan dari apa yang selama ini kau punya." Somantri kemudian menunjukkan sebuah sisir. Ia tahu jika sisir yang dipegangnya sekarang bukanlah sisir biasa. Sisir itu adalah penyebab Rahayu meninggal dunia dengan cara yang sangat mengenaskan. "Jika aku patahkan, apa yang terjadi?" "Apa yang kau lakukan? Jangan kau patahkan." Perlahan Somantri mengangkat sisir itu ke bagian atas dengan tangan kanannya. Ia kemudian menjatuhkannya dan menginjak-injak sisir tersebut. Tidak berselang lama pria tua yang ada di hadapannya merasa seperti kesakitan. Dadanya seperti diinjak-injak hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. "Hentikan, hentikan." "Aku tahu, ini bukan sisir biasa." "Baiklah, aku akan menjadi budakmu." Sontak Somantri pun menghentikan itu. Jiwa seorang pejahatnya naik begitu drastis. Hati dan pikirannya dipenuhi dengan kebencian. "Siapa namamu, anak muda?" "Apa perlu aku menyebutkan namaku?" "Benar, seorang budak harus mengetahui nama tuannya. Bagaimanapun sebaliknya, aku ingin mengetahui nama tuanku yang sebenarnya." Somantri hanya tersenyum. Kali ini usahanya benar-benar tidak sia-sia. Ia bahkan tidak menyangka jika hatinya dipenuhi dengan kegembiraan karena mampu menundukkan orang yang telah membunuh calon istrinya. "Namaku adalah Somantri." Pria tua itu membalikkan badan. Seolah kematiannya sudah dekat, dia pun mencoba untuk bangkit dari tempat duduknya. Dia berjalan dengan sangat pelan. Tubuhnya yang selama ini menjadi nyawa bagi kehidupan orang-orang yang memujanya sekarang sudah berada di atas batas mautnya. "Ingat Mantri, yang memiliki dendam bukan dirimu saja. Ada orang lain yang pernah merasakan sakit yang tidak bisa terobati, sehingga dia melakukan hal yang sama sepertimu. Kita semua akan mati di tangan demit itu." Pria tua itu memegang pundak Somantri, lalu dia mencengkramnya dengan sangat kuat. Somantri sendiri sampai merasakan kesakitan. Urat-uratnya seperti ditarik dengan keras. Bahkan dia tidak menyadari bahwa selama ini dia sudah masuk ke dalam perangkat yang salah. Ngunduh Jiwo tidak akan bisa dihentikan kecuali calon pengantin mematahkan 3 sisir tersebut dan menancapkannya ke liang lahat tiap-tiap korbannya. Semakin dicengkram tubuh Somantri semakin kesakitan. Suhu badannya tiba-tiba berubah drastis. Mata Somantri memerah seketika. Dia tidak bisa menahan lebih dalam lagi akan kesakitan yang sangat luar biasa. "Lepaskan, lepaskan." "Kau tahu, selama ini aku mencari para pengantin dengan menggerakkan istri dan juga anakku. Lalu aku juga memanfaatkan perias pengantin yang merupakan orang yang sudah aku ajarkan untuk menumbalkan para korban." Fakta demi fakta mulai terungkap. Ternyata orang-orang seperti Bunda Melati dan yang lainnya adalah orang-orang yang dijadikan sebagai penggerak untuk ngunduh Jiwo. Dan rumor terkait dengan keberadaan dari Pak Pramono yang disembunyikan ternyata benar adanya. Itu menandakan jika ngunduh Jiwo dilakukan di tempat yang sangat tertutup. Ini adalah sebuah ruangan yang dipergunakan untuk menumbalkan para wanita yang akan dijadikan wadah dari demit manten. Ruangan itu sangat luas, didesain seperti layaknya ruangan yang dipergunakan untuk tempat pertemuan. Tidak heran jika tempat sebesar ini hanya diperuntukkan sebagai tempat untuk melakukan
melakukan ritual ngunduh jiwa yang dilakukan oleh Pak Pramono. Somantri tidak mau mengalah. Dia berusaha untuk mengambil sisir yang merupakan kunci utama untuk bisa menundukkan Pak Pranomo. Kedua tangan Somantri sudah siap untuk menekan dengan kencang sisir tersebut agar patah. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Tiba-tiba bulu kuduk mereka mendadak merinding. Tangan mereka langsung lumpuh dan tidak bisa digerakkan manakala mereka merasa ada sesuatu yang hadir di sekitaran ruangan tersebut. Hingga ketakutan mereka berdua benar-benar tercipta. Keduanya terdiam layaknya batu tak kalah tepat di belakang mereka sudah berdiri sosok demit manten yang sedang menyaksikan pertikaian keduanya. Perlahan sosok tersebut mengambil sebuah sisir yang berada di tangan Somantri. Ia kemudian berjalan ke arah cermin sembari melepaskan sanggul di rambutnya. Seperti halnya seorang wanita biasa, sosok tersebut tersenyum ke arah cermin tersebut sembari merapikan rambutnya bekas sanggulnya. Keduanya benar-benar terdiam dan tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan tubuh dari Pak Pranomo tidak bisa menahan hal tersebut. Ia kemudian terjatuh dengan mulut yang sudah berbusa. Sedangkan Somantri, ia bahkan masih menyadari jika sosok demi tersebut adalah masih betah dengan tindakan aneh yang sedang menyisir rambutnya itu. Perlahan sosok yang ada di hadapannya mendadak berubah menjadi seorang wanita yang sangat ia kenali. Rahayu? Wanita yang memiliki wajah simetris dan berparas cantik itu tersenyum saat Somantri memanggil namanya. Akan tetapi keniscayaan yang tidak berbalik terhadap apa yang dipikirkan oleh Somantri benar-benar terjadi. Wanita itu hanyalah hayalan. Wajahnya seketika berubah wujud menjadi sosok pengantin dengan rupa yang sangat mengerikan. Sosok tersebut sedang memakani bunga melati yang sudah berada di dekat cermin. Perlahan-lahan ia memakannya dengan wajah yang menyeringai ke arah Somantri. Setelah selesai, sosok pengantin itu beranjak bangkit. Ia kemudian meninggalkan Somantri dan menjatuhkan sisirnya tepat di dekat cermin tempat di mana dirinya terduduk. Somantri tidak percaya jika wanita yang dicintainya benar-benar telah dijadikan sebagai wadah dari demit manten yang merupakan ingon-ingon peliharaan dari Pak Pranomo yang beserta perias pengantin yang menjadi rekan kinerjanya. Hari itu Somantri telah merencanakan sesuatu. Dia berencana untuk mengikat demit manten agar semua yang terjadi tak kala bulan pengantin tiba, dia sendirilah yang menjadi kendali sepenuhnya. Namun dia hanya ingin melakukan hal tersebut dengan cara menjadikan Pak Pranomo sebagai budak dan bawahannya. Dengan begitu ngunduh jiwa yang dilakukan oleh keluarga Pak Pranomo dan para penggeraknya adalah kehendak dari Somantri yang sengaja ingin memanipulasi semua agar kejadian dirinya bisa membalaskan dendam kesumatnya kepada keluarga Pak Pranomo dan para penggerak ngunduh jiwa. Kemudian Somantri segera bergerak cepat. Dia kemudian mengambil sisir yang disinyalir sebagai media untuk mengendalikan si sosok demit manten tersebut. Lalu dia pun menuju ke tempat pemakaman Rahayu untuk menggali kuburannya dan mengambil tali pocong yang tertimbun di dalamnya. Sembari membawa cangkul, Somantri menuju ke tempat pemakaman Rahayu yang jaraknya tidak terlalu jauh dari lokasi rumah Mbah Sur, orang tua dari Rahayu sendiri. Sesampainya di pemakaman, Somantri langsung menggali kuburan Rahayu dan terus-menerus meyakinkan kepada dirinya bahwa hal yang sedang ia lakukan demi kebahagiaannya sendiri. Somantri terus menggali tiap tanah yang basah itu. Tidak terasa air matanya menetes saat sudah berada di pertengahan penggalian. Dia berteriak kencang sebagai bentuk kekecewaannya terhadap dunia yang tidak memihak akan jalan hidupnya. Bajingan kalian semua para manusia. Bajingan kalian semua yang memiliki kedikdayaan dan kekuatan yang berlimpah. Kalian telah seenaknya mengatur kehidupan dan kematian seseorang. Lihat dan dengarkanlah. Aku Somantri akan membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah merenggut kebahagiaan orang yang aku cintai. Sontak semangatnya kembali pulih. Kedua tangannya terus-menerus mencangkul tanah pemakaman orang yang sangat ia cintai. Tetesan air matanya berjatuhan ke tanah. Lalu saat di mana dirinya sudah berada di ujung tempat Rahayu dikuburkan, Somantri perlahan membuka papan yang menutupi papan Rahayu. Somantri dengan brutalnya melemparkan papan tersebut dan menangisi wanita yang sudah menjadi mayit serta menjadi wadah dari demit manten, ingon dari keluarga Pak Pramono. Setelah dirinya tenang, Somantri mengecup dahi mayit tersebut dan mengatakan sesuatu dengan membisikkan ke telinga mayit yang tidak bernyawa itu. Mari kita balaskan dendam mereka. Ibumu juga adalah orang yang menyerahkan tubuh cantikmu kepada keluarga iblis tersebut. Suatu saat nanti aku akan bebaskan dirimu untuk membalaskan dendam kepada orang-orang yang sudah membuatmu menderita sepenuhnya. Somantri segera mengambil tali pocong Rahayu dan kemudian merapikan kembali semuanya agar rencana dan tujuannya benar-benar berjalan sesuai dugaannya. Ingatlah kalian, bulan pengantin akan tetap berjalan.
Namun tepat di mana korban yang aku pilih, dia sendirilah yang akan menjadi jembatan bagi dendam kesumatku. Desa Tejokromo hari setelah kematian Pak Wikto dan Mbah Sur. Senja di langit desa Tejokromo sesaat menggambarkan sesuatu yang sangat membingungkan. Seakan-akan ingin terjadi sesuatu yang tidak bisa diperhitungkan lagi kedatangannya. Saat itu banyak warga yang berbondong-bondong untuk keluar dari rumahnya masing-masing. Mereka mendengar secara terus-menerus suara burung gagak yang memberikan ucapan selamat datang kepada para jenazah yang entah kapan dan waktunya akan tiba. Ibu Sumi melihat keanehan itu dari balik jendela rumahnya. Ia kemudian sejenak untuk mengetahui lebih jelas terkait warna langit yang sangat aneh untuk dipandang. Mega merah ini memiliki warna layaknya darah. Pak Sumardi yang melihat sang istri sudah berada di luar rumah, ia pun menghampiri istrinya sembari menanyakan sesuatu kepadanya. Ada apa, Bu? Lihat, Pak, langitnya berwarna aneh. Orang dulu bilang jika langit ini memiliki warna seperti layaknya darah, itu berarti akan ada pembantaian besar-besaran. Aku harus menemui Somantri. Somantri? Di mana? Aku tidak tahu di mana dia sekarang, tapi yang aku ingin tanyakan adalah terkait dengan pengantin selanjutnya yang akan dinikahkan oleh Bagus. Mengapa pestanya belum ada? Pak Sumardi baru menyadari akan hal tersebut. Pesta pernikahan yang seharusnya jatuh tepat di bulan pengantin ini sepertinya tertunda. Apakah tertundanya pesta pernikahan antara Bagus dan calon pengantin selanjutnya dikarenakan kematian dari Pak Wikto? Jika memang demikian itu terjadi, maka kematian dari Pak Wikto adalah salah satu pengecoh untuk menjadikan acara pernikahan tersebut sebagai panggung utama yang menjadikan semua ritual yang direncanakan oleh Bunda Melati berjalan dengan lancar. Hanya ada satu orang yang bisa menjawab semua itu. Jelas Pak Sumardi. Siapa, Pak? Mbah Sur. Pak Sumardi tahu jika Mbah Sur adalah orang yang masih memiliki hubungan dekat dengan Somantri. Dia berencana untuk menemui Mbah Sur dengan tujuan menanyakan keberadaan dari Somantri. Menurut keduanya, Somantri adalah kunci dari ngunduh jiwo. Dilihat dari pengakuan JK, Somantri adalah orang yang melakukan pembunuhan di balik semua ini. Itu berarti Somantri telah mengambil kendali dari apa yang selama ini dipikirkan orang-orang terkait kemunculan Demit Manten. Jika Somantri melakukan ini, lalu apa tujuannya dia membunuh Pak Wikto? Tanya Ibu Sumi. Aku yakin kita semua tidak mengetahui terkait dengan perbedaan antara domba dan serigala dalam kehidupan manusia. Apa jangan-jangan Somantri adalah orang yang memang menjadi suruhan dari Bunda Melati? Lalu siapa yang membunuh Rahayu? Entahlah, kita tidak tahu siapa yang berperan untuk memegang Demit Manten itu sendiri. Namun jika pikiranku benar, ada banyak kendali dalam satu nahkoda. Sulit untuk dipercayai dengan peran Somantri dalam hal ini. Pak Sumardi dan juga Ibu Sumi masih meragukan dengan Somantri. Entah mengapa keraguannya begitu kuat tak kala JK menyebutkan jika pelaku dalam kematian dari Pak Wikto sendiri adalah Somantri. Jika memang demikian adanya, maka Somantri masih memiliki hubungan antara dirinya dengan Bunda Melati. Namun jika Somantri masih memiliki hubungan antara dirinya dengan Bunda Melati, mengapa Rahayu terbunuh dan dijadikan tumbal dari ngunduh jiwo? Somantri satu-satunya kunci untuk menyelesaikan ngunduh jiwo. Jika memang dirinya adalah orang yang mengendalikan semuanya terkait dengan Demit Manten, maka dia juga sudah tahu siapa pelaku yang sebenarnya yang sengaja menyembunyikan diri dari orang-orang. Ibu Sumi sangat yakin jika Somantri adalah satu-satunya orang yang mengetahui lebih dalam terkait dengan ngunduh jiwo. Itu berarti dia juga mengetahui siapa pelaku dari orang yang berada di ngunduh jiwo itu. Sore itu mereka berdua memaksakan diri untuk pergi menuju ke rumah Mbah Sur. Mereka tidak memperdulikan keadaan yang sedang terjadi di kedua desa tepat di bulan pengantin tiba. Ketakutan mereka bukanlah terhadap kematian yang nantinya akan merenggut nyawa mereka sendiri. Akan tetapi yang mereka takutkan adalah tak kala ritual itu terjadi, maka semuanya akan sia-sia. Sementara itu, Somantri sudah berada di hadapan rumah Bi Imah. Dia sepertinya ingin memberikan sebuah kabar gembira terkait dengan apa yang selama ini dia lakukan. 3 kali sudah Somantri mengetuk pintu, namun tak ada jawaban sama sekali dari dalam rumahnya. Ia hanya tersenyum sembari menunggu pintu rumah terbuka dengan sendirinya. Saat dimana Somantri ingin mengetuk pintu kembali, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki menuju ke arah pintu. Tidak berselang lama pintu pun terbuka. Somantri segera memberikan sapaan yang hangat tak kala Bi Imah membukakan pintu untuknya. Selamat sore prias pengantin keluarga Pranomo.
Bi Imah terkejut saat dirinya mengetahui jika ada orang yang sudah ada di hadapan rumahnya adalah orang yang selama ini menjadi topik pembicaraan dalam keluarga Pranomo itu sendiri. "Mau apa kau kemari, Mantri?" "Aku sudah tahu, kau membocorkan rahasiaku kan?" "Maksudmu apa? Apakah Bunda Melati sudah memberikanmu perintah?" Bi Imah tidak bisa berkata apa-apa. Ia bahkan tidak tahu menahu soal pembahasan yang sedang ditanyakan oleh Somantri kepadanya. "Aku tidak mengerti maksudmu, Mantri. Aku tidak membocorkan rahasia." "Benarkah? Lalu mengapa aku merasa jika ritual ini diundur?" "Calon pengantin membatalkan pernikahannya." "Dibatalkan? Ini semua karena kau. Kau yang memberitahu tentang hubungan terlarang antara Bagus dan juga Cici kepada wanita itu kan?" Ini gantian Somantri yang terdiam. Tidak berselang lama ia pun tertawa kegirangan seperti menikmati sebuah alur yang telah ia rangkai. Lalu menjadi kenyataan dengan semua proses yang sempurna tanpa cacat sedikit pun. "Apa yang kau tertawakan, Mantri?" "Sesuai dengan dugaanku, ritualnya diundur." "Apa maksudmu? Apa kau sengaja merencanakan semua ini agar Ngunduh Jiwo benar-benar menjadi gagal? Atau ada hal lain yang kau sembunyikan?" Somantri menatap tajam ke arah Bi Imah. Ia tidak menyadari jika orang selayaknya Bi Imah sedang memposisikan dirinya sebagai korban. Seharusnya Bi Imah menerima segala bentuk karma yang sudah dia lakukan selama menjadikan para wanita sebagai korban dari Ngunduh Jiwo itu sendiri. "Kau tahu, aku sangat membenci Bunda Melati, terutama pria yang bernama Bagus. Namun aku tidak pernah membenci terhadap dengan ayahnya." "Apa maksudmu, Mantri?" "Kematian dari Kusumawati, Ibu Neni, Wikto dan juga Mbah Sur, semuanya adalah atas kendaliku sendiri." Sontak Bi Imah terkejut mendengar hal tersebut. Dia bahkan tidak mengetahui bagaimana bisa Somantri mengendalikan semuanya. "Bagaimana bisa?" "Aku tahu siapa pelaku di balik Ngunduh Jiwo ini." Bi Imah langsung teringat dengan seseorang yang selama ini dijadikan sebagai alat utama atas Ngunduh Jiwo itu sendiri. Dia adalah Pak Pranomo. Orang yang selama ini sengaja disembunyikan oleh keluarga Melati karena dirinya lah orang yang berada di balik Ngunduh Jiwo itu sendiri. Akan tetapi bagaimana bisa Somantri mengendalikan itu semua? Somantri pun mengeluarkan satu persatu tali pocong yang sudah dia ambil dari tiap masing-masing kuburan yang selama ini dia bunuh kecuali tali pocong milik Pak Wito. Karena tali pocong itu sedang berada di tangan JK. Seorang pria tua yang bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun harus aku benar-benar paksa untuk mengetahui bagaimana cara menjadikan tuan dari apa yang selama ini dilakukannya. "Jangan bilang kau sengaja melakukan ini demi kepentingan tertentu." Bi Imah adalah orang yang menjadi suruhan dari Bunda Melati untuk menyampaikan terkait dengan orang yang nantinya akan ditumbalkan sesuai dengan arahannya. Bi Imah biasanya akan menuju ke kamar Pak Pranomo untuk memberitahu para korbannya. Namun ternyata Pak Pranomo sendiri sudah disetir oleh Somantri tak kala dirinya memberikan ancaman kepada Pak Pranomo dengan cara yang sangat mengerikan. "Kala itu aku hanya memiliki kenekatan. Awalnya aku ingin membunuh Melati dan juga anaknya. Namun aku melihat ada sebuah kamar yang sangat mencurigakan." "Kapan kau melakukan hal itu?" "Tepat 1 hari setelah kematian Rahayu. Aku sudah mengira jika pelakunya adalah Bunda Melati. Akan tetapi pelaku sebenarnya dari Ngunduh Jiwo itu sendiri adalah Pak Pranomo. Dia sengaja disembunyikan agar tak kala bulan pengantin tiba Ngunduh Jiwo akan dilaksanakan." Sangat tidak disangka jika apa yang dilakukan oleh Somantri adalah sesuatu yang berada di luar nalar. Bahkan pandangan Bi Imah sendiri menjadi berbeda dengan pria yang sudah ada di hadapannya itu. "Kau gila, apa rencanamu?" "Rencana Aku tidak memiliki rencana apapun. Akan tetapi aku akan menghubungi 2 orang yang bertugas memandikan jenazah agar kelak mereka mau memandikan para penggerak Ngunduh Jiwo sekaligus pelaku dari Ngunduh Jiwo itu sendiri." "Maksudmu apa, Somantri?" Somantri meminta kepada Bi Imah untuk mendekati telinganya. Ia kemudian mengatakan sesuatu yang sangat mengerikan di telinga Bi Imah. "Aku akan membebaskan Demit Manten. Kelak dia akan mencari para penggerak Ngunduh Jiwo lengkap dengan pelakunya. Apakah kau siap untuk melihat kemarahan sosok Demit Manten tersebut?" Sontak Bi Imah segera mendorong tubuh Somantri hingga dirinya terjatuh. Akan tetapi Somantri justru tertawa kegirangan dengan dampak yang diterimanya setelah memberitahu hal tersebut kepada Bi Imah. "Bajingan kau, Mantri. Ternyata selama ini kau manipulasi semuanya. Kau sengaja ikut turut campur dalam Ngunduh Jiwo agar mengambil momen ini."
Momen apa yang kau maksud? Kau sengaja kan mengendalikan pengantin selanjutnya agar tidak menjadi korban dari ngunduh jiwo, lalu kau jadikan dia sebagai jembatan untuk dendam kesumatmu. Somantri kemudian menepuk tangannya berkali-kali. Ia tidak menyangka jika Bi Imah sudah mengetahui rencana sesungguhnya yang sudah dia rencanakan tepat setelah kematian dari Rahayu. Perlahan Bi Imah juga tidak mau kalah. Ia tersenyum lebar ke arah Somantri karena dirinya bukan orang lemah seperti yang ada di dalam benak pikiran Somantri. Lakukan dan lampiaskan dendammu, Mantri. Aku akan melakukan apapun demi membatalkan rencana busukmu itu. Dan wanita yang memandikan jenazah itu, aku sudah mengikatnya. Namun Somantri tidaklah lemah. Dia juga sudah mengetahui langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Bi Imah. Aku tahu pikiranmu sedang mengarah kemana. Aku tidak peduli dengan rencanamu. Yang penting aku tidak akan biarkan kau menyentuh Dini. Somantri pun meninggalkan rumah Bi Imah. Lalu ia mengarahkan perjalanannya menuju rumah yang nantinya akan dijadikan jembatan dari dendam kesumatnya, rumah Dini. Singkatnya, Somantri telah berada di sebuah rumah yang menjadi sebuah kunci untuk menghentikan ngunduh jiwo. Rumah itu adalah milik seorang pengantin wanita yang gagal menikah dengan Bagus, anak dari Bunda Melati dan Pak Pranomo. Somantri kemudian mengetuk pintu rumah Dini. Tidak berselang lama pintu pun terbuka. Seorang wanita yang penampilannya sudah tidak terawat keluar sembari membawa sebilah pisau di tangannya. Mau apa kau datang kemari lagi? Kemudian Somantri mengangkat kedua tangannya. Ia berharap sebilah pisau tajam itu tidak menusuk perutnya. Pergi, jangan ganggu keluarga kami lagi. Tunggu sebentar, tahan emosimu. Kau dan mereka semua tidak ada bedanya. Biarkan keluarga kami bebas dan berdamai dengan rongrongan orang-orang berjubah munafik. Lagi-lagi Somantri benar-benar ahli dalam bersilat lidah. Ia berusaha untuk meyakinkan kepada Dini agar dirinya mau mendatanginya ke rumah Mbah Sur. Aku tahu, emosimu meledak saat mengetahui itu semua. Tapi tenanglah, aku membawakan sebuah kabar gembira untukmu. Apa maksudmu? Somantri segera memberikan sebuah kertas putih yang bertuliskan sebuah alamat yang menjadi lokasi pemakaman dari orang-orang yang dikenai ngunduh jiwo di desa Wongso. Besok malam datanglah ke pemakaman itu, ucap Somantri kepada Dini. Dini memegangi kertas itu. Tidak sampai di situ, Somantri akhirnya membuka sebuah rahasia yang saat ini menjadi kunci utamanya. Kau ingin tahu, keluarga Pranomo tidak akan membiarkan orang yang menggagalkan ritual ngunduh jiwo itu hidup dalam ketenangan. Apa maksudmu? Sekarang kau memilih, ikut denganku atau semua keluargamu akan menjadi korban dari keluarga Pranomo. Mereka sedang merencanakan sesuatu untuk membungkam keluargamu dari ngunduh jiwo. Ngunduh jiwo? Ritual penumbalan para pengantin di bulan pengantin. Dini akhirnya menyebutkan keinginannya tak kalah Somantri memberikan sesuatu informasi yang belum ia ketahui sebelumnya. Aku hanya ingin satu hal. Sebutkan keinginanmu. Aku ingin mereka berdua menderita. Somantri sontak tersenyum. Dia tahu dua orang yang dimaksud Dini adalah Bagus dan Cici. Sama halnya seperti Somantri, dia juga membenci kedua orang tersebut. Mimpi dan keinginan kita itu sama. Besok malam kita akan menjadikan mereka semua menderita. Lalu bagaimana dengan benda itu? Benda yang dimaksud adalah 3 sisir perias pengantin yang disinyalir sebagai media dari pelaku ngunduh jiwo. Patahkan dan tancapkan tepat di makam Rahayu. Sisanya berikan kepadaku. Dini pun mengambil 2 sisir yang menjadi benda keinginan dari Somantri. Entah apa tujuannya, namun Somantri sendiri sangat lihai dalam mengatur rencana. Tidak berselang lama Dini membawa 2 sisir perias pengantin yang berwarna kuning keemasan. 2 sisir itu diserahkan kepada Somantri dengan cuma-cuma. Ikuti perintahku, tancapkan di kuburan Rahayu. Dan ini, kaitkan di sisirnya. Somantri pun menyerahkan sebuah tali usang yang digunakan untuk mengikat Rahayu. Namun untuk kembali membebaskannya, Dini harus mengikatkan tali tersebut di sisir yang sudah dipatahkan. Dini pun mengangguk paham. Ia mengikuti semua arahan dari Somantri demi mewujudkan keinginannya. Karena rasanya sudah tidak ada lagi pembahasan, Somantri pun pamit untuk diri. Dia mengungkapkan kepada Dini akan ada hal lain yang ingin dilakukannya, yaitu memastikan jika keadaan malam ini benar-benar aman sesuai dugaannya.
Sementara itu Pak Sumardi dan juga Ibu Sumi sudah tiba di desa Wongso. Tapi mereka berdua merasa ada yang aneh dengan keadaan desa yang mendadak sangat sunyi. Walaupun memang sejatinya desa Wongso itu sunyi, kesunyiannya tidak seperti saat mereka berdua tiba di desa malam ini. Pak, iya Bu, desanya benar-benar seperti desa mati. Apa ini akibat dari bulan pengantin yang membuat para warga ketakutan? Tapi mereka semua tidak begitu menyadari bahwa desa Wongso sendiri ketika ada salah satu warganya meninggal dunia, mereka akan menutup kegiatannya di malam hari. Mereka percaya, semenjak kematian Rahayu, teror dan ketakutannya benar-benar dirasakan oleh para warga. Pak Sumardi dan juga Ibu Sumi berjalan ke arah rumah Mbah Sur. Mereka ingin mengetahui kabar selanjutnya dari Ngunduh Jiwo yang belum sepenuhnya diketahui. Setibanya di rumah Mbah Sur, Pak Sumardi dan Ibu Sumi terkejut karena rumah dari Mbah Sur benar-benar sunyi. Mereka berdua tidak merasakan tanda-tanda kehadiran Mbah Sur di rumah itu. Pak Sumardi dan juga Ibu Sumi mengetuk pintu beberapa kali, namun mereka tidak mendapatkan jawaban dari dalam rumah itu. Pak, apa Mbah Sur sudah pindah ya? Mereka berdua mengecek ke seluruh bagian rumah dari luaran, dimulai dari bagian samping, belakang hingga mereka berusaha untuk mencari jalan masuk agar bisa memasuki rumah Mbah Sur. Namun tetap saja, rumah itu seperti tidak berpenghuni. Tidak ada suara, lampu rumah benar-benar padam, dan yang mereka dapatkan hanya kesunyian dari rumah itu. Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi tidak menyerah. Ia bahkan rela menunggu di depan rumah Mbah Sur untuk mengetahui keadaan Mbah Sur yang sebenarnya. Setengah jam berlalu mereka masih menunggu kehadiran Mbah Sur. Keduanya benar-benar sangat membutuhkan Mbah Sur untuk mengetahui penyelesaian dari Ngunduh Jiwo. Dari kejauhan tampak seorang pria berjalan ke arah rumah Mbah Sur. Pak Sumardi dan Ibu Sumi beranjak bangkit dari duduknya. Sekilas mereka berdua mengenali cara langkah kaki yang sangat familiar itu. Belum lagi perawakan tubuhnya mirip seperti seseorang yang mereka kenali. Apakah itu Somantri? Tanya Ibu Sumi. Setelah pria itu mendekat lebih jauh, Ibu Sumi dan Pak Sumardi baru bisa melihat wajah asli dari pria itu. Selamat malam para pemandi jenazah. Tunggu, apa yang kau lakukan malam-malam begini ke rumah Mbah Sur? Tanya Ibu Sumi. Seharusnya pertanyaan itu aku arahkan kepada kalian berdua. Apa yang kalian cari di rumah Mbah Sur? Kalian rela meninggalkan desa kalian hanya untuk menemuinya kan? Ibu Sumi dan Pak Sumardi saling memandang. Mereka berdua bahkan mengakui tujuan dari kedatangannya menuju ke desa Wongso. Aku ingin menemui Mbah Sur. Ada yang ingin aku tanyakan terkait Ngunduh Jiwo. Kau bisa menanyakan itu kepadaku, ucap Somantri. Apa maksudmu? Mbah Sur, dia sudah wafat. Kematiannya bersamaan dengan seseorang yang berada di desa Tejokromo. Kau pasti mengenalinya kan? Sontak mereka berdua kaget mendengar penuturan dari Somantri. Pertanyaan yang sangat formal itu sengaja Somantri berikan dengan tujuan mengajak kerjasama Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi. Pak Wikto, bagaimana bisa? Aku pelakunya. Selama ini kematian para wanita pengantin adalah ulahku. Kau pelaku Ngunduh Jiwo? Bukan, aku adalah orang yang mengendalikannya. Pelakunya adalah suami dari Bunda Melati. Dan yang lebih mengejutkan, Bunda Melati dan para kroconya adalah para penggerak dari Ngunduh Jiwo itu sendiri. Seakan tidak percaya, Ibu Sumi langsung mundur beberapa langkah. Ia bahkan tidak kuasa menahan rasa kesal, emosi, sedih, dan ketidakpercayaannya akan semua yang sudah berjalan semestinya. Somantri, apa tujuanmu melakukan itu? Tanya Pak Sumardi. Somantri perlahan membalikan badannya. Ia kemudian melihat warna langit dari desa Wongso yang sangat indah jika dipandang dengan mata telanjang. Dulu aku mempercayai bahwa cahaya kehidupan akan datang untuk menyinari para hati manusia yang gelap. Sekarang aku justru membenci pandangan itu. Dengan bangganya Somantri pun mengatakan pernyataan kepada Pak Sumardi terkait dengan tujuan dan ambisinya saat ini. Aku mempercayai bahwa kegelapan yang aku ciptakan kelak akan melahirkan cahaya baru. Kau tahu apa cahaya yang aku maksud? Pak Sumardi hanya terdiam. Tangannya sudah menggenggam kuat dan ingin ia layangkan bogoman mentah itu tepat di wajah Somantri. Cahaya itu bernama dendam. Sontak Somantri benar-benar mendapatkan bogam mentah dari Pak Sumardi. Dia tidak membayangkan akan berkelanjutan seperti ini. Darah segar menodai bibir bagian kanan Somantri. Ia bahkan tidak menyangka akan mendapatkan bogoman mentah dari seorang pria tua seperti Sumardi. Kau, ucap Sumardi.
Kau sengaja mempermainkan kematian orang-orang hanya untuk mewujudkan dendammu. Sontak Somantri tertawa. Dia bahkan tidak mengerti dengan pandangan dangkal yang dimiliki oleh Pak Sumardi. Lalu, apa yang harus aku lakukan jika orang yang aku cintai juga dibunuh oleh orang yang sama? Dari cinta bisa melahirkan sebuah dendam. Kematian seseorang yang disebabkan oleh ambisi tertentu mampu melukai orang yang ditinggalkannya. Itulah yang ada di kepala Somantri sekarang. Ia bahkan tidak takut untuk menciptakan nerakanya sendiri dan tercebur ke dalamnya. Ia sudah bersiap untuk mengakhiri hidupnya dengan membunuh orang-orang yang terikat dan terhubung atas kematian calon istrinya itu. Ibu Sumi masih terdiam. Tatapannya menjadi kosong. Pantas saja, saat di mana dirinya mendapati sosok Rahayu, sosok itu minta dilepaskan. Namun Ibu Sumi masih belum mengerti bagaimana caranya agar bisa melepaskan Rahayu hingga menemui kedamaiannya sendiri di alam lain. Ibu Sumi kemudian bangkit dari duduknya. Ia meminta kepada Somantri untuk menyelesaikan ngunduh jiwa itu. Aku minta kepadamu, Mantri, selesaikan ngunduh jiwa ini. Bebaskan Rahayu. Aku tidak mengetahui sesakit apa hatimu saat ini. Namun dendam yang kau ciptakan adalah sebuah lautan nestapa yang kelak akan memberikanmu penderitaan. Memang benar, apa yang dikatakan oleh Ibu Sumi benar-benar sesuai dengan fakta yang ada. Ia bahkan tidak habis pikir untuk memberikan sebuah penilaian terhadap seorang pria polos seperti Somantri, yang ternyata adalah orang yang memiliki kendali penuh akan demit manten. Sekali lagi sebelum Pak Sumardi dan Ibu Sumi pamit, keduanya benar-benar sudah merasa lelah untuk menghadapi pria pendendam seperti Somantri. Ingat satu hal lagi, Mantri. Tidak ada dendam yang melahirkan dendam. Rasa sakit akan melahirkan bentuk ketidakpercayaan terhadap dunia dan seisinya. Kita akan membenci orang-orang yang bahkan belum kita ketahui seperti apa sifat dan perilakunya. Namun itu semua hanya dikhususkan bagi orang yang telah mati hati dan pikirannya. Ibu Sumi dan Pak Sumardi pun meninggalkan Somantri seorang diri di rumah Mbah Sur. Keduanya sudah sangat lelah untuk kembali ikut campur dalam permasalahan yang sangat tidak masuk akal ini. Somantri hanya bisa memaklumi hal itu. Dia bahkan tidak melarang kepada orang-orang yang berada di sekitarnya untuk membenci tindakan salahnya itu. Kepergian Pak Sumardi dan juga Ibu Sumi merupakan sebuah awal dari dimulainya sebuah dendam yang sudah ia tanamkan sejak lama. Di tempat Mbah Sur, Somantri berusaha untuk menenangkan diri. Setelah kematian calon mertuanya itu, ia jadikan rumahnya sebagai tempat untuk bernaung. Mau tidak mau, dia sendiri harus menjaga rumah tersebut untuk dijadikan sebagai tempat di mana dirinya akan melancarkan aksi dendam kesumatnya terhadap beberapa orang yang belum mengalami nasib yang sama seperti orang yang sudah lebih dahulu meninggal dunia tepat di bulan pengantin. Wikto, Mbah Sur, dua orang ini sudah kuamankan. Selanjutnya perlahan akan kuhabisi mereka semua. Sekarang rumah itu adalah markas bagi Somantri. Ia dengan tenangnya akan menjalani apa yang menjadi keinginannya. Ia kemudian memasuki kamar dan mencoba untuk mengunjungi seluruh ruangan yang ada di rumah itu. Tak kala Somantri sedang mengecek tiap kamar, dia pun terkejut saat mendapati kamar calon pengantin istrinya Rahayu yang sudah berantakan. Somantri berinisiatif untuk membereskan kamar istrinya dan merapikan kembali semua yang berserakan di lantai. Akan tetapi hal yang mengejutkan terjadi tak kala Somantri mendapati sebuah benda yang selama ini ia cari. Rahayu, cincin ini. Somantri menemukan cincin milik calon istrinya. Cincin itu adalah sebuah hadiah yang dia berikan kepada Rahayu tepat di hari ulang tahunnya. Somantri saat itu sangat berharap jika dirinya dapat menikahi Rahayu. Akan tetapi justru yang terjadi malah sebaliknya. Maut adalah sambutan pertama yang dirasakan oleh Rahayu. Dunia dan seisinya terasa hancur tak kala Somantri mengetahui hal itu. Kini ia hanya bisa menangisi seseorang yang sudah menjadi wadah bagi keluarga Pranomo. Besok aku akan bebaskan dan akan aku persilakan kepadamu untuk membalaskan dendam kepada mereka semua. Sejatinya sebuah cinta tercipta dari sebuah rasa dan perasaan yang menjadi satu. Namun jangan lupakan akan sebuah fana yang terkadang bisa menjadi sebuah pembatas di antara kedua pasangan itu sendiri. Sama halnya seperti cinta orang-orang yang telah ditinggal oleh orang yang ia cintai. Mereka berusaha penuh untuk bisa menciptakan kesadaran akan sebuah fana yang berdampingan dengan cinta. Sore itu JK mengunjungi makam keluarganya. Dia benar-benar merasa kesepian. Tidak ada sesuatu yang bisa dia banggakan dalam kehidupan ini selain ingin bertemu dengan keluarganya seperti dahulu. Ibu, Mbak Wati, Bapak, kalian bagaimana di sana? Apakah kalian baik-baik saja? Hari ini aku masak bayam kesukaan Mbak Wati. Nanti sore aku coba buat semur telur kesukaan Ibu.
Malamnya mungkin aku ingin memasak sayur sop kesukaan Bapak. Begitulah kira-kira ungkapan hati yang ingin disampaikan oleh JK. Dia bahkan tidak tahu harus menceritakan apa untuk menghilangkan kesepian di dalam hidupnya. Curahan hatinya hanya tertuju kepada hal-hal yang keluarganya sukai saja. JK pun sadar, dirinya tidak akan menemui lagi keluarganya di dunia dalam keadaan hidup normal seperti pada umumnya. Namun di sisi lain juga ia ingin memberikan sebuah beban yang mampu membuat mereka semua menjadi tidak tenang. JK sudah bisa melakukan apapun sendiri. JK kangen kalian semua. Tiap hari doa JK hanya tertuju kepada kalian semua. JK menaburi makam ketiganya dengan bunga khusus yang digunakan untuk menaburinya di pemakaman. Lalu ia beranjak bangkit dan perlahan pergi meninggalkan pemakaman. Di pertengahan perjalanan JK mendengar suara rintihan tangis. Dia terdiam sejenak. Kedua kakinya langsung merasa merinding dan sekarang menyebar ke bagian tangan hingga lehernya. Tolongi aku, tubuhku masih terikat. Tidak berselang lama, kepalanya kejatuhan sebuah benda kecil berwarna putih dengan wangi yang sangat harum. JK terkejut saat mendapati sebuah melati yang merupakan pertanda dari kehadiran dari sosok debit manten. Dia ada di sini. JK kembali melangkahkan kakinya dan perlahan melawan rasa sakitnya. Akan tetapi saat dimana dirinya hendak melewati sebuah makam baru yang masih basah, tiba-tiba ada sebuah tangan yang memegangi kaki JK. Sontak JK berteriak ketakutan. Namun anehnya tangan itu langsung menghilang. JK langsung menatap ke sekeliling pemakaman. Lagi-lagi dia mendengar suara rintihan tangis serta ucapan kalimat yang sangat membuatnya merinding ketakutan. Tolongi aku, tubuhku masih diikat. JK memegangi kepalanya. Ia harus tetap tenang dan tidak boleh terbawa dalam suasana mengerikan itu. JK pun segera membuka matanya kembali. Ia kemudian meninggalkan pemakaman itu dengan berlari kencang tanpa memikirkan resiko apa yang akan terjadi kepadanya. Sesampainya di rumah, JK segera mengunci semua pintu dan dia bersembunyi di balik kamar miliknya. Namun teror belum usai sampai di situ. Kali ini JK mendengar suara gedoran pintu dari kamar sebelahnya, yang mana kamar itu adalah kamar milik ibunya sendiri. JK menutupi diri dengan selimut. Dia bahkan tidak mengerti bagaimana dirinya bisa juga mendapatkan teror yang sama. Kemudian ia pun mendengar suara orang seperti sedang bersenandung. JK sangat ingat, suara itu biasanya digunakan oleh ibunya untuk menidurinya saat kecil. Suara dan nadanya yang khas membuat JK meyakini jika sosok ibunya sedang berada di rumah untuk mencarinya. JK menutupi kedua telinganya dengan tangan. Ia bahkan tidak ingin mendengar suara mengerikan yang nadanya sangat mirip seperti yang sering ibunya nyanyikan. Akan tetapi semakin JK menutupi telinganya, suara itu semakin kencang dan berdengung keras di telinga JK. JK menutupi matanya. Ia menyadari jika suara itu sekarang sudah berada di kamarnya. Tiba-tiba JK terkejut saat selimutnya perlahan menurun seperti ada seseorang yang sedang menariknya. Keringat dingin kini mulai bercucuran di leher JK. Bibirnya menggigil ketakutan dan perlahan suara yang sama kembali terdengar. Lalu tidak lama kemudian JK merasa ada yang ikut tidur di sebelahnya. Dia merasakan getaran dari tubuh seseorang yang menyentuh ranjang tempat tidurnya. JK pun kemudian memberanikan diri untuk membuka kedua matanya. Dan dikala rasa takutnya telah menenggelamkannya, terlahir sebuah hal yang sangat mengerikan tepat di hadapannya. JK melihat dengan sangat jelas keluarganya sudah berada di samping tempat tidurnya sembari menatap ke arahnya dengan tatapan yang sangat mengerikan. Mereka bertiga mencoba untuk menggapai tubuh JK. Namun JK berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Dia membuka pintu kamarnya dan berlari ke arah depan. Suara-suara mengerikan masih terdengar dari dalam kamarnya. Cepat buka pintunya. Kedua tangan JK bergetar hebat. Dia bahkan tidak fokus untuk memasuki kunci pintu rumah depannya ke dalam lubang pintu itu sendiri. Dan saat dimana kuncinya sudah memasuki lubang pintu, tiba-tiba kunci sulit digerakkan dan macet mendadak. Dari dalam kamarnya, JK mendengar kembali sesuatu yang diucapkan oleh seorang wanita. JK, kamu ndak kangen kami bertiga? Refleks JK menggelengkan kepalanya. Dia berusaha untuk fokus dan membuka pintu rumahnya. Namun suara mengerikan itu tetap terdengar dengan sangat kencang. JK, kamu ndak kangen dengan kami bertiga? JK berteriak sekencang-kencangnya untuk menguatkan mental dan keberaniannya. Dan di saat yang bersamaan kunci pun bisa digerakkan ke arah pembuka pintu. Dan saat JK berhasil keluar dari rumah, dia telah mendapati dua orang yang sangat ia kenali.
"Jeka, kamu kenapa?" tanya Ibu Sumi. "Ibu Sumi, Pak Sumardi, mereka datang." "Siapa, Nak?" ucap Pak Sumardi. "Ibu, Bapak dan Mbak Wati, mereka mengajakku untuk ke kuburan." Pak Sumardi menatap Ibu Sumi. Dia paham bahwa semuanya sudah dimulai. "Bu, sepertinya sudah dimulai." Sementara itu Somantri telah tiba di pemakaman sebuah keluarga yang menjadi korban dari ngunduh jiwo. Ia kemudian menancapkan sisir yang sudah dia patahkan ke tanah kuburan ketiganya. Ngunduh jiwo yang sebenarnya sudah dimulai. Malam ini orang-orang yang telah membuat kalian bertiga menderita menjadi jenazah. Somantri segera pergi meninggalkan pemakaman. Ia akan melakukan tugas lain yang semestinya bisa membuat semua rencananya berjalan dengan lancar. Malam harinya seorang wanita dengan rambut yang sudah dirapihkan berjalan ke area pemakaman. Ia mencari sebuah papan nama kuburan yang bernama Rahayu. Setelah dirinya menemukan makam tua yang sudah mengering tanahnya, Dini pun segera melaksanakan amanah dari Somantri. Ia menancapkan patahan sisir perias itu di tanah kuburan milik Rahayu. Akan tetapi Dini tidak menancapkan semua patahan sisir itu tepat di makam Rahayu. Ia kemudian tertuju kepada salah satu makam yang disinyalir sebagai makam milik orang tua Rahayu. Sembari membawa patahan sisir yang sudah dipatahkan sebelumnya, Dini memberanikan diri untuk melakukan ambisi yang sama seperti yang dilakukan oleh Somantri kepada orang-orang yang telah membuatnya hancur berantakan. Matanya tertuju kepada sebuah kuburan baru. Dini pun tahu bahwa ciri-ciri yang sangat mudah adalah dengan kuburan baru yang memang menjadi kunci utama untuk mengetahui papan nama yang bernama Suryani tersebut. Langkah kakinya benar-benar dipercepat. Ia kemudian tiba di waktu yang sangat cepat di makam baru itu. Papannya bertuliskan sebuah nama yang bernama Suryani. Dini kemudian menancapkan sisir tersebut ke tanah kuburannya. Ia kemudian bangkit dan segera pergi meninggalkan pemakaman. Hatinya sudah tidak tenang, jiwanya juga sudah tidak mulai nyaman. Dini merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Dan benar saja, dia mendengar suara langkah kaki melambat dari arah belakang. Saat di mana dirinya terhenti, suara langkah kaki itu juga ikut berhenti. "Siapa yang mengikuti aku?" "Nak, si Mbah ikut." Dini sadar yang mengikutinya dari arah belakang adalah sosok Mbah Suryani yang sudah terbebaskan. Dini tidak memperdulikan kalimat itu. Ia kemudian melanjutkan lagi langkahnya dan meninggalkan pemakaman dengan penuh ketakutan. Semuanya sudah dimulai. Somantri juga sudah bersiap untuk menciptakan dendamnya. Ia sama sekali tidak takut jika kebebasan dari para sosok korban ngunduh jiwo menjadi membahayakan. Pertama-tama Somantri mengarahkan teror mematikan itu kepada keluarga dari Bi Imah. Tepat di malam itu, Bi Imah dan Cici sedang tertidur. Mereka berdua merasa ada yang datang hingga mengetuk pintu rumah depannya dengan sangat kencang. Bi Imah pun terbangun dari tidurnya. Ia kemudian memeriksa bagian depan rumahnya dan saat pintu dibuka, Bi Imah tidak menemukan siapapun. Namun saat di mana Bi Imah menutup pintu dan membalikkan badannya, dia terkejut saat mendengar suara aneh dari dalam kamarnya. Cici, kamu kenapa, Dok?" Tiba-tiba pintu kamar mendadak tertutup. Bi Imah segera berlari untuk menggapai pintu kamar dan berusaha untuk membukanya. Dari dalam kamar, Bi Imah hanya mendengar suara rintihan dan teriakan sakit dari Cici. Perlahan Bi Imah pun ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia kemudian mengintip lewat lubang pintu dan hal yang mengerikan terlihat saat di mana Cici sedang dicekik oleh demit manten tersebut. Cici. Bi Imah mencoba untuk menobrak pintu kamar, namun tenaganya tidak cukup kuat untuk membuka kamar itu. Bi Imah hanya bisa menangis. Ia bahkan tidak bisa melakukan apapun kecuali melarikan diri dari target berikutnya. Saat di mana Bi Imah ingin pergi, pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Lalu keluarlah seorang wanita dengan mulut yang sudah bersimbah darah dengan tatapan yang sangat sayu. "Cici?" "Sopo selanjutnya?" Tubuh Cici bergerak dengan cepat. Ia bahkan mampu menarik tubuh Bi Imah sebelum Bi Imah menggapai gagang pintu depan. Tubuh Bi Imah diseret hingga masuk ke dalam kamar mandi. Sosok tersebut kemudian mengangkat tubuh Bi Imah yang sudah merintih kesakitan ke dalam bak kamar mandi. Bersama dengan itu, Cici yang sedang dirasuki melakukan hal yang sama. Ia kemudian masuk ke dalam bak mandi tersebut dan menenggelamkan diri bersama dengan ibunya. Bi Imah mencoba untuk menggapai bagian atas bak kamar mandi.
Akan tetapi kepalanya benar-benar ditekan oleh tangan Cici yang saat itu sedang dirasuki oleh sosok Demit Manten. Perlahan warna air di dalam bak kamar mandi pun menjadi merah pekat darah. Mereka berdua tewas dengan cara yang sangat mengerikan. Korban selanjutnya mengarah kepada keluarga Pranomo. Akan tetapi ketiganya sudah benar-benar berada di ruangan tempat di mana ritual ngunduh jiwa dilakukan. "Bunda, kita harus bagaimana?" tanya Bagus. "Bunda tidak tahu, Demit Manten sudah kehilangan kendali. Si brengsek itu ingin membalaskan dendam ke Sumatnya." Mereka bertiga tidak melakukan apapun kecuali saling berpegangan tangan dengan kedua kaki yang berada di dalam lingkaran melati. Namun teror pun dimulai lebih cepat dari dugaannya. Seluruh lampu di rumah mewah itu mendadak padam dengan seketika. Lalu dari luaran terdengar suara tangisan seorang wanita. Bagus seperti mengingat tangisan itu. Tangisan dari seseorang wanita yang sangat ia kenali. "Rahayu." "Ia bukan Rahayu, Bagus. Dia Demit Manten," ucap Bunda Melati. Tidak berselang lama kaki Bunda Melati ditarik hingga dirinya keluar dari lingkaran melati itu. Kepalanya membentur keramik hingga darah segar mengucur dengan deras. Bagus berusaha untuk tidak melepaskan pegangan tangannya. Akan tetapi jika dirinya tidak melepaskan pegangan tersebut, niscaya dia juga akan terseret. "Lepaskan, Bagus," ucap Pak Pranomo. "Gak akan, Bunda gak boleh mati." "Lepaskan, jika tidak tubuhmu yang terseret." Dengan pasrahnya Bagus pun melepaskan pegangan tangan Bunda Melati. Lalu yang mereka dengar hanyalah suara benturan tubuh ke arah tembok lengkap dengan amarah dari Demit Manten. Pak Pranomo berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dan juga anaknya dari target selanjutnya. Dia pun berusaha mencari cara untuk mengalahkan Demit Manten itu. "Pak, kita harus bagaimana?" "Sabar, kita tidak boleh keluar dari lingkaran." Belum usai Pak Pranomo melanjutkan kalimatnya, tiba-tiba tubuh Bagus mengeluarkan banyak darah. Dari bagian lehernya terlihat sebuah tangan yang sedang mendekap tubuh Bagus dari arah belakang. "Pak, tolong aku, Pak, tolong." Tubuh Bagus kembali ditarik. Hal yang sama seperti Bunda Melati, tubuh Bagus dibenturkan ke tembok hingga tewas. Dan yang terakhir adalah Pak Pranomo. Tidak seperti keduanya, Pak Pranomo ini diberikan kesempatan untuk keluar dari ruangan. Akan tetapi saat dimana dirinya hendak keluar dari rumah, tiba-tiba muncul beberapa wanita dengan pakaian layaknya pengantin. Wanita-wanita itu adalah korban dari kejahatan Pak Pranomo yang dijadikan sebagai tumbal dari ritual ngunduh jiwanya. Pak Pranomo tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Ia berusaha kembali ke ruangan yang sama. Namun saat dimana dirinya memasuki ruangan itu, dirinya telah melihat fenomena aneh di mana anak dan istrinya sedang terduduk sembari menatap ke arah cermin. "Melati, Bagus, kalian masih hidup?" Langkah Pak Pranomo melaju perlahan ke arah cermin itu. Namun belum juga tiba di lokasi yang ia tuju, tiba-tiba kepalanya dicengkram dari arah belakang dan kemudian dipaksa untuk diputarkan ke bagian belakang. Tubuh Pak Pranomo pun ambruk. Ia tewas dengan bagian kepala yang sudah berpindah posisi belakang. Kini Somantri yang berada di dalam rumah Mbah Sur harus menanggung semua beban yang ia rasakan. Dari dalam mulutnya tiba-tiba keluar darah yang tidak sedikit. Kedua matanya memerah. Ia ingin menyelesaikan semuanya karena semua orang yang memang dijadikan target olehnya sudah terbunuh. "Rahayu, aku sudah tunaikan janjiku kepadamu. Mereka yang telah membuatmu menderita telah aku singkirkan semuanya." Akan tetapi semua belum usai. Kini Somantri merasakan sendiri akibat dirinya telah melepaskan kendalinya terhadap Demit Manten. "Aku harus ke kuburan Rahayu. Aku harus melepaskan sisir yang menancap di tanah kuburannya." Somantri keluar dengan mulut yang sudah bersimbah darah. Kepalanya terkadang merasakan pusing yang sangat kuat hingga dirinya kehilangan kesadaran. Belum juga dirinya tiba di ruangan depan, tiba-tiba Somantri mendengar suara langkah pelan dari arah belakang. Suaranya mirip seperti suara langkah calon mertuanya itu, yaitu Mbak Sur. Tubuh Somantri mendadak merinding. Dia bahkan tidak menyadari jika Dini telah melakukan sebuah kesalahan. Dini menancapkan patahan sisir itu juga kepada makam Mbah Suryani. Dengan begitu sosok Mbah Suryani bebas seperti halnya sosok Rahayu dan yang lainnya. "Mantri, mau kemana kamu?" Suaranya semakin membesar. Somantri pun berusaha untuk melawan ketakutannya sendiri. Ia memberanikan diri untuk menengok ke bagian belakang. Akan tetapi sosok yang dituju tidak ada. Sosok Mbah Sur menghilang. Pikir Somantri itu hanyalah hayalannya semata.
Namun dari arah belakang lehernya dicekal dengan sangat kuat hingga tubuhnya ditarik ke arah pintu depan. Somantri berusaha untuk menggapai pintu itu. Akan tetapi apa yang terjadi saat ini adalah karma yang dia dapatkan saat mengunci Mbah Sur saat dirinya terbunuh oleh Debit Manten. Perlahan tubuh Somantri tidak bergerak lagi. Nafasnya sudah habis, nyawanya tidak tertolong. Somantri tewas seperti orang-orang yang mengabdikan dirinya terhadap Ngunduh Jiwo. Malam kelabu memenuhi dua desa yang bersebelahan, Desa Wongso dan juga Desa Tejokromo. Banyak korban yang berjatuhan dengan cara yang mengenaskan. Kini tersisa JK, Ibu Sumi, serta Pak Sumardi yang mencari cara agar bisa mengikat kembali sosok-sosok yang mengganggu JK dan juga keduanya. Mereka berdua pun menuju ke arah kuburan keluarga JK. Kenekatan ini tercipta agar semua permasalahan menjadi selesai. Saat ketiganya tiba di area pemakaman, ketiganya langsung menemukan patahan sisir yang menusuk ke tanah kuburan masing-masing keluarga JK. Ibu Sumi segera mencabuti semua patahan sisir yang tertanam di tanah kuburan keluarga JK. "Sudah selesai," ucap Ibu Sumi. Pak Sumardi dan JK terkejut saat Ibu Sumi dengan beraninya mencabut patahan sisir itu tanpa ada halangan dan rintangan. Kini mereka bertiga pulang ke rumah JK dan menginap di sana. Karena waktunya sudah sangat malam, mereka berdua menginap di rumah JK. "Bu, Pak, kalau ada apa-apa ketuk saja pintu saya ya. Nanti kamar Mbah Wati boleh dipakai." Mereka berdua pun berencana untuk menepati kamar Kusumawati. Saat kamar dibuka, di dalam kamar tersebut sudah terdapat sebuah cermin pemberian dari Bunda Melati lengkap dengan sisirnya. Ibu Sumi hanya melihat itu dan mencoba untuk duduk di kursi tepat di mana hadapannya sudah berdiri tegak sebuah cermin yang sangat indah. Perlahan Ibu Sumi mengambil sisir dan menyisiri rambutnya dengan ekspresi wajah yang cukup aneh. Pak Sumardi yang melihat tingkah aneh istrinya mencoba menanyakan secara baik-baik. "Bu, Ibu kenapa?" Tak lama kemudian lampu mendadak mati dengan seketika. Ibu Sumi berjalan keluar dari kamar. Pak Sumardi segera mencoba untuk menahan istrinya. Akan tetapi langkah Ibu Sumi jauh lebih cepat. "JK, JK!" teriak Pak Sumardi. JK segera keluar dari kamar. Ia menyadari ada sesuatu yang aneh yang terjadi kepada Ibu Sumi. "Ibu kenapa, Pak?" "Dia kerasukan Debit Manten." JK langsung teringat dengan sesuatu yang ia bawa dan ia kembali letakkan di kamar sang kakak. "Pasti karena sisir dan cermin itu." JK meminta kepada Pak Sumardi untuk mengejar Ibu Sumi, sedangkan dirinya ia ingin menghancurkan semua barang-barang yang masih tersisa dari media ngunduh jiwa itu sendiri. Bersamaan dengan Pak Sumardi mengejar langkah Ibu Sumi, dia mendengar suara langkah kaki mengarah ke kamar mandi. "Bu, Ibu ada di dalam kan?" Dari dalam kamar mandi, Ibu Sumi berteriak kesakitan. Dia benar-benar seperti disiksa oleh sesuatu yang ternyata sudah mengikat tubuhnya. "Pak, Bapak, tolong!" Pak Sumardi berusaha untuk mendobrak pintu itu, sedangkan JK dia perlahan menghancurkan cermin dan mematahkan sisir riasan pengantin tersebut. Jika saja JK berhasil melakukan itu, niscaya demit yang sedang mengganggu Ibu Sumi akan menghilang selama-lamanya. "Cepat patah, patah!" teriak JK sembari berusaha mematahkan sisir riasan pengantin tersebut. Dari dalam kamar mandi, teriakan Ibu Sumi perlahan menghilang. Pak Sumardi memiliki firasat yang kurang baik akan keadaan istrinya. Dia pun segera berlari ke arah JK. JK yang sedang berusaha mematahkan sisir tersebut terkejut saat mendapati Pak Sumardi yang menampakkan wajah yang panik. "JK, kemarikan sisirnya. Kau dobrak pintu kamar mandi. Aku yang akan mematahkan sisir ini." JK pun mengangguk paham. Ia kemudian menuju ke arah kamar mandi dan segera mendobrak pintunya demi menyelamatkan Ibu Sumi. Sedangkan Pak Sumardi, ia berusaha untuk mematahkan sisir tersebut. Dengan sekuat tenaga, ia berteriak dengan sangat kencang untuk menambah kekuatan yang ada di dalam dirinya. Sama halnya dengan JK. Ia berusaha mendobrak pintu kamar mandi dengan sekuat tenaga. Ia berharap Ibu Sumi masih bisa diselamatkan. Dan tidak lama kemudian, sisir rias pengantin itu patah menjadi beberapa kepingan. Bersama dengan itu pula, pintu kamar mandi yang awalnya sulit didobrak kini langsung terbuka. Namun saat dimana JK melihat bagian dalam, tubuhnya langsung ambruk dan ia tidak percaya bahwa hal ini akan terjadi. Pak Sumi segera berlari ke arah kamar mandi. Sembari berteriak memanggil-manggil nama JK, Pak Sumardi terkejut saat melihat JK sudah terduduk dengan wajah yang benar-benar menampakkan ekspresi rasa takut terhadap apa yang dilihatnya saat itu. "JK, Ibu Sumi kemana, nak?" JK menunjuk ke arah bak kamar mandi.
Pak Sumardi pun melangkah lebih dalam. Hatinya benar-benar sudah merasa tidak enak. Pikirannya menjadi kacau balau. Dan saat dimana dirinya berdiri tepat di hadapan kamar mandi, Pak Sumardi langsung meneteskan air matanya secara perlahan. Dia dengan jelas melihat sang istri sudah tenggelam di bak mandi dan menjadi korban terakhir dari ngunduh jiwo. Sumi. JK segera bangkit. Ia kemudian memeluk tubuh Pak Sumardi dengan pelukan yang sangat erat. Pak Sumardi mengucapkan sebuah kalimat perpisahan kepada istrinya yang sudah meninggal dunia saat itu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. JK pun mengikuti perkataan Pak Sumardi. Ia mengucapkan kalimat yang sama sebagai bentuk perpisahan kepada Ibu Sumi. Malam itu malam yang sangat dipenuhi kesedihan. Pak Sumardi gagal menyelamatkan istrinya yaitu Ibu Sumi dari jeratan ngunduh jiwo. Perasaan yang sama pun terjadi kepada JK. Dirinya merasa kehilangan sosok ibu angkat yang telah memberikan banyak sekali pelajaran hidup. Pagi itu di desa Tejokromo, warga desa Tejokromo berkabung. Mereka tidak menyangka akan kehilangan sosok Ibu Sumi yang telah membantu banyak warga setiap kali ada jenazah wanita yang meninggal dunia. Lantunan kalimat tarjih terus didengungkan. Pak Sumardi kini melakukan tugas terakhirnya. Ia ingin memandikan jenazah istrinya sebagai bentuk terima kasihnya atas segala perjuangan yang dilakukan secara bersama-sama. Pak Sumardi benar-benar tidak bisa menahan rasa sedihnya. Air matanya beberapa kali menetes tepat di bagian tangan, pipi, dan kaki sang istri. Hatinya benar-benar rapuh serapuh-rapuhnya manakala perpisahan terakhirnya adalah dengan cara memandikan jenazah istrinya sendiri. Selesai memandikan, Pak Sumardi mengkafani istrinya lalu menyelesaikan semua tugasnya. Tangis para warga pecah saat jenazah sudah diletakkan di tempat yang sudah disediakan untuk dibacakan Al-Quran. Serasa sudah selesai, Pak Sumardi pun segera meminta agar jenazah Ibu Sumi dibawa menuju ke pemakaman, lalu dilakukan proses penguburan. Jenazah pun kemudian dimasukkan ke dalam keranda. Lalu kalimat tarjih benar-benar mengiringi perjalanan Ibu Sumi menuju ke tempat peristirahatan sesungguhnya. Bagi Pak Sumardi, ketulusan cintanya kepada Ibu Sumi tidak akan melahirkan dendam atau apapun. Dia bahkan menerima dengan lapang dada akan sebuah perjalanan yang tidak bisa ia tolak kehadirannya. Kematian bukanlah sebuah akhir dari sebuah perjalanan. Kelak perjalanan selanjutnya sudah menunggu di alam sana. Atas penguburan dari Ibu Sumi, alam pun merasakan kesedihan yang sama. Langit tiba-tiba saja menurunkan rahmatnya dan hujan memberikan salam terakhir untuk Pak Sumardi. Kini setelah jenazah Ibu Sumi dikuburkan, mereka berdua sejenak untuk mengobrol. JK, saat kamu melihat Ibu Sumi meninggal, mengapa kamu menangis? Ibu Sumi itu orang baik. Dia adalah satu-satunya orang yang menenangkanku saat hati dan pikiranku sedang kacau. Syukurlah kalau begitu. Aku sudah menganggap kalian berdua sebagai kedua orang tuaku sendiri. Aku tidak memiliki keluarga lagi. Entah bagaimana aku akan menjalankan hidup dengan tubuh yang terseok-seok ini, Pak. Pak Sumardi segera memeluk JK. Ia menyadari jika JK benar-benar haus akan kasih sayang. Sekarang kau menjadi anakku. Jangan membenci dirimu sendiri, JK. Kelak kebencian itu akan melahirkan dendam. JK mengangguk paham. Mereka berdua benar-benar merasa ikhlas paling dalam saat di momen tersebut. Bagi mereka berdua, kematian Ibu Sumi adalah kematian yang benar-benar sangat dinanti oleh alam untuk menuju cepat kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Setelah dirasa cukup, mereka berdua pun meninggalkan pemakaman. Namun tepat setelah mereka meninggalkan kuburan Ibu Sumi, mereka mendengar sesuatu dari arah belakang. Pak, mau ikut aku nggak? JK segera memeluk tubuh Pak Sumardi. Mereka berdua tahu jika suara itu adalah suara dari Ibu Sumi yang merupakan korban dari ngunduh jiwa itu sendiri. Pak Sumardi meminta kepada JK untuk melanjutkan perjalanan dan meninggalkan kuburan tanpa mengikuti arahan dari para sosok ngunduh jiwa itu sendiri. Hingga akhirnya semua yang terikat oleh ngunduh jiwa akan mendapatkan karma sesuai dengan apa yang dilakukan semasa hidupnya.